Ya pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai, kali ini 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan berasal dari dua terdakwa korporasi Musimas Group dan Permata Hijau Group. Uang 1,3 triliun rupiah menjadi barang bukti Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Seluruh barang bukti uang dihadirkan pihak Kejagung dalam konferensi pers. Uang pecahan Rp100.000 berasal dari dua terdakwa korporasi Musimas Group dan Permata Hijau Group. Adapun jumlah terdakwa 12 perusahaan masing-masing, 7 perusahaan dari grup Musimas, 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.372.735.527,5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musimas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.184.461.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus/TPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 1.430.960.865 rupiah 25 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/Pit-Sus/TPK /2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Ya sebelumnya pemirsa, pada pertengahan Juni lalu Kejaksaan Agung juga menyita uang tunai senilai 11,8 triliun rupiah yang diserahkan 5 terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor CPO. Uang tersebut diduga hasil korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya. Setelah disita penyidik, hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group ini dimasukkan ke rekening penampungan Jampitsus. Ya pemirsa, uang 1,3 triliun rupiah dihadirkan Kejaksaan Agung sebagai barang bukti dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO. Uang didapat dari dua terdakwa korporasi CPO Musimas Group dan Permata Hijau Group. Berikut laporan Amrina Rida bersama juru kamera Muhammad Zulkarnain dan Seto Pratomo dari kantor Kejaksaan Agung. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali melakukan penyitaan terhadap dua terdakwa korporasi yang berkaitan dengan adanya pemberian fasilitas ataupun juga izin ekspor crude palm oil. Dan pada penyitaan ini ada kurang lebih 1,3 triliun yang disita oleh Kejaksaan Agung. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal ini, kami sudah bersama dengan Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni Pak Harli. Pak Harli, mungkin sedikit bisa dijelaskan terkait dengan penyitaan pada hari ini. Ada 1,3 triliun. Ini ada dua korporasi, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan hal tersebut? Baik, jadi rekan media bahwa memang benar seperti yang sudah kita saksikan pada hari ini merupakan satu langkah atau upaya dari Kejaksaan khususnya di jajaran Jampitsus dalam rangka bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara ya
dan ini merupakan langkah tepat dalam rangka bagaimana menyeimbangkan antara tindakan-tindakan represif yang dilakukan tidak semata-mata hanya menghukum orang pelaku, tetapi juga bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara itu, ya. Dan itulah yang dilakukan saat ini. Ada sekitar 1.374 miliar ya lebih, dan ini terdiri dari dua grup korporasi, ya, yaitu PT Musimas dan Grup Permata Hijau. Nah, dan ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan karena prosesnya sekarang sedang dalam persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 39 KUHP itu, nah, jaksa penuntut umum melakukan permintaan kepada pengadilan untuk dilakukan sita terhadap pengembalian ini. Dan tentunya karena perkara ini masih berproses, ya, masih tahap kasasi, belum berkekuatan hukum tetap, KUHP itu akan melakukan eksekusi terhadap ini dan menyetorkannya ini ke kas negara. Terima kasih Pak Harli atas waktunya, Pak. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, seperti yang tadi disampaikan oleh Harli Siregar selaku Kapus Penkum, bahwa pada konferensi pers pada hari ini ada 1,3 triliun rupiah uang yang disita oleh Kejaksaan Agung yang berasal dari dua korporasi, yakni dari Musimas Group dan juga dari Permata Hijau Group. Dari Musimas Group ini ada 1,1 triliun rupiah, dan dari Permata Hijau ini ada 1,6 miliar rupiah. Dan uang-uang ini memang statusnya baru dititipkan untuk nantinya ditunggu terlebih dahulu bagaimana proses persidangan, dan nanti apabila memang dari majelis hakim mengabulkan dakwaan dari Kejaksaan Agung, maka uang-uang ini 1,3 triliun rupiah ini nantinya akan dikembalikan kepada negara untuk memulihkan keuangan negara yang dirugikan akibat adanya korupsi terkait dengan pemberian ekspor dan juga izin CPO ini. Dan sebelumnya dari pihak Kejaksaan Agung ini pun juga telah menyita ada 11 triliun rupiah dari satu terdakwa korporasi lainnya, yakni dari terdakwa korporasi Wilmar Group yang mana telah dilakukan pada tanggal 17 Juni 2025 lalu. Kita nantikan bersama pemirsa bagaimana kelanjutan dari kasus ini, dan tentunya kita harapkan agar kerugian negara ini bisa dipulihkan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Julkarnain, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik KPK membongkar paksa rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting, tersangka korupsi proyek pembangunan jalan. Ya, sebelumnya penggeledahan di rumah tersangka terhambat karena gerbang dan pintu rumah terkunci. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membongkar paksa gembok pagar rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting. Dengan mendatangkan seorang ahli kunci, petugas KPK membuka paksa gerbang rumah yang berlokasi di Komplek Elit Royal Sumatera di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Tidak lama setelah petugas KPK masuk ke dalam rumah, pagar rumah langsung ditutup dan penjagaan diperketat. Sebelumnya proses penggeledahan sempat terhenti sementara karena hingga pukul 11 siang kondisi pintu rumah terkunci. Penyidik juga sempat memeriksa sebuah paket yang tergeletak di pinggir pagar rumah untuk memastikan tidak ada hubungan dengan kasus yang tengah mereka tangani. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Topan Ginting sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan resmi terkait barang atau dokumen apa saja yang diamankan dari rumah Topan Ginting. Dari Medan, Sumatera Utara, Mubi Pak Pahan, iNews melaporkan. Dari hasil penggeledahan di rumah Kadis PUPR Topan Ginting, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti. Antara lain uang tunai senilai 2,8 miliar rupiah serta senjata api dari rumah tersangka. Penyidik KPK juga akan mendalami penyelidikan terkait kepemilikan senjata api berikut peluru. Sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor dan diamankan sejumlah dokumen terkait yang tentu juga dibutuhkan
sebagai bukti-bukti. 5 dari 6 orang yang terjaring operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai 231,8 miliar rupiah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap diperiksa KPK lantaran salah satu tersangka Topan Ginting merupakan anak buahnya. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni yang lalu. Sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK tersebut. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Menanggapi tertangkapnya Topan Ginting, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, namanya proses hukum itu kan bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, kalau ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Maka Saudara Kir dan Saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian Saudara TOP dan Saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan Saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya, masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.